warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita. Kita akan bahas insyaallah tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Maka pengarang Dr. Wahbah Az-Zuhair rahimahullah, beliau mengatakan, yang pertama adalah kullu kharijin min ahadis sabilain, setiap sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, mu'tadin kabaulin aw dha'itin aw rihin aw maddin aw wadin aw maniin, baik yang biasa keluarnya dari jalan depan, jalan belakang, kemaluan depan, kemaluan belakang, seperti contohnya air kencing, maka batal wuduk kita, atau tinja, atau angin yang keluar, atau madhi atau wadi. Ada perbedaan antara madhi dengan wadi. Apa perbedaannya antara madhi dengan wadi? Wadi adalah ma'un abiyad, air yang berwarna putih, yakhruju bi athril baul, yang keluarnya setelah kita kencing. Setelah kita kencing ada cairan yang sedikit kental, itulah yang disebut dengan wadi. Jadi keluarnya setelah kencing ini membatalkan wudu kita. Adapun dengan madhi adalah air yang putih yang agak tipis, kemudian keluarnya ketika Anda merasa nikmat, maka keluarlah air ini disebut dengan madhi. Wadi dan madhi ini dapat membatalkan wudu. Atau yang tidak terbiasa keluarnya, contohnya apa? Kadudatin wahasatin. Contohnya seperti misalnya ada cacing kremi misalnya, atau ada batu yang keluar dari kemaluan depan kita. Ini pun sama, sesuatu yang dapat membatalkan wudu kita. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaiti," atau datang salah seorang kalian daripada tinjaknya atau kencingnya, maka inilah yang membuat batal daripada wudu kita. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian sampai apabila berhadas, sampai dia berwudu. Wa faqala rajulun ahli Hadramut, datang salah seorang dari kota Hadramut, maka dia bertanya kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, mal hadath ya Abu Hurairah, yang disebut dengan hadas itu apa wahai Abu Hurairah? Maka beliau menjawab, fusaun aw duratun, kentut yang sedikit bunyinya atau yang nyaring bunyinya, disebut dengan fusa dan durat. Inilah yang membatalkan wudu pada poin yang pertama. Dalil yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Tidak ada kewajiban berwudu kecuali apabila keluar angin dari kemaluan belakang kita. Inilah dalil yang merupakan apabila seseorang keluar sesuatu dari kemaluan depan belakangnya, inilah yang membatalkan wudunya dalam madhab semua, yaitu madhab al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, yang kedua adalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, yaitu al-kharij min ghairi sabilain kadami wal qayhi was sadid, sesuatu yang keluar dari selain dua jalan, bukan dari kemaluan depan, bukan dari kemaluan belakang. Contohnya seperti apa? Darah dan nanah. Bagaimana rinciannya pada masalah ini? Darah yang keluar, nanah yang keluar dari tubuh kita. Maka yang pertama, pengarang rahimahullah, beliau mengatakan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, dihukumkan apabila ada darah yang keluar atau nanah yang keluar dari tubuh kita. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah dihukumkan batal wudu seseorang. Kemudian dalilnya mana? Yang diambil oleh al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Tamim ad-Dari
Hadis riwayat Ad-Darqutni radhiyallahu taala anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, al-wudu min kulli damin sa'il. Wudu itu hukumnya wajib dari setiap darah yang mengalir. Inilah dalil yang pertama dari Al-Imam Abu Hanifah yang beliau berpendapat apabila darah keluar dari tubuh kita maka dihukumkan batal wudunya. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qa'a aw ra'afa fi salatihi falyansarif wal yatawadda." Orang yang muntah atau orang yang keluar darah dari hidungnya disebut dengan mimisan pada waktu dia salat, maka hendaklah dia langsung batalkan salatnya dan kemudian dia berwudu kembali. Inilah dalil yang diambil oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya apabila ada orang yang keluar darah dari tubuhnya maka dapat membatalkan wudunya. Sementara dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, darah yang keluar apabila sudah banyak baru membatalkan wudu seseorang. Dalilnya mana? Yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, hadis dari As-Sayyidah Fatimah binti Abi Habash radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, innahu damu irqin, sesungguhnya itu darah. Fatawadda'i li kulli salatin, maka wudu'lah engkau setiap kali ingin melakukan salat. Jadi inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, bahwasanya darah apabila keluarnya banyak barulah membatalkan wudu seseorang. Sementara dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Al-Imam Malik radhiyallahu an, ada munaqdil wudu bid-dami wa nahwihi, tidak batal wudu seseorang dengan sebab keluar darah. Dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Al-Imam Malik, apabila ada orang yang keluar darah dari tubuhnya maka tidak membatalkan wudunya. Dalilnya mana? Yaitu hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam keluar darah, kemudian beliau langsung salat dan tidak berwudu kembali. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwasanya keluar darah tidak membatalkan wudu seseorang. Dalil yang kedua yaitu hadis dari Abbad bin Bashir radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan annahu usiba bisihamin wa huwa yusalli. Abbad bin Bashir radhiyallahu an pernah terkena anak panah, kemudian dalam kondisi beliau salat, fasamarra fi salatihi, maka beliau lanjutkan salatnya. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya darah yang keluar tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum adalah al-qai', muntah. Bagaimana hukum muntah yang keluar? Apakah membatalkan wudu seorang atau tidak? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan di sini terjadi ikhtilaf para ulama. Yang pertama, dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma, keduanya berpendapat annahu yanqudul wudu'a. Muntah yang keluar dapat membatalkan wudu seseorang apabila dengan syarat idza kana bimil'il fami indal Hanafiyah, apabila muntahnya sepenuh mulut orang itu menurut dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Sementara dalam madhab Al-Imam Ahmad radhiyallahu an, apabila muntahnya sudah banyak barulah dihukumkan batal wudu seseorang. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan muntah yang bagaimana? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wal qai'u sawa'un akana ta'aman aw ma'an aw ghalaqan aw 'alaqan, baik itu muntahnya berupa makanan atau berupa air cairan atau berupa segumpal darah misalnya yang keluar, maka dihukumkan dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, dihukumkan wudu seseorang menjadi batal. Dalilnya mana? Yang diambil oleh Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma, wa daliluhum hadits Aisyah al-mutaqaddim, yaitu hadis dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
man asabahu qai'un aw ri'afun aw khalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda. Orang yang muntah atau keluar mimisan dari hidungnya, atau ada orang yang memang keluar madhi, maka hendaknya batalkan wudunya, kemudian hendaknya berwudu kembali. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, bahwasanya apabila ada orang yang muntah maka dapat membatalkan wudunya. Dalil yang kedua yaitu hadis dari Al-Imam Abu Darda radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'a fatawadda'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian beliau berwudu kembali. Falaqitu Thawbana fi masjid Dimashq. Maka kata Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an, aku bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Thawban di masjid Damaskus Syria. Fadzakartu lahu dzalika, maka aku sebutkan hal itu demikian. Faqala sadaq ana sababtu lahu wudu'ahu. Kata Al-Imam Thawban radhiyallahu an, benarlah engkau wahai Abu Darda, dikarenakan akulah yang menyirami, akulah yang mengguyuri air wudunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, bahwasanya muntah dapat membatalkan wudu seseorang. Sementara dalil yang kedua, pendapat yang kedua, itu pendapat dari Al-Imam Malik radhiyallahu an dan pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Keduanya berpendapat annahu la yanqudul wudu bil qai'i, bahwasanya wudu tidak batal dengan sebab muntah. Dalam madhab Al-Imam Malik, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, wudu yang keluar, wudu yang sudah dikerjakan tidak menjadi batal dengan sebab muntah seseorang. Dalilnya mana? Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau qa'a falam yatawadda. Hadis riwayat Ad-Daraqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah muntah dan beliau tidak kembali mengulang wudunya. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwasanya muntah tidak membatalkan wudu seseorang. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, yang kelima, hal yang termasuk daripada hal yang membuat batal wudu kita adalah ghaibatul aqli au zawaluhu bil mukhaddarat al muskirat au bil igma au al junun au sar au bin naumi. Hilangnya akal dengan sebab apa? Dengan sesuatu yang memabukkan, atau dengan sebab pingsan, atau dengan sebab gila, atau dengan sebab kemasukan jin, atau dengan sebab tidur. Maka apabila ada orang yang hilang akal dengan sebab yang demikian, sebab daripada sesuatu yang memabukkan, atau sebab dia pingsan, atau sebab dia gila, atau sebab kemasukan jin, atau sebab dia tidur, inilah hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang. Kemudian dalilnya mana? Maka dalilnya pengarang rahimahullah beliau mengatakan ala anna an-naum ats-tsaqila aw ghairu al-yasir dzaqil wudu'i, bahwasanya tidur yang memang ats-tsaqil, tidur yang memang orang itu sudah tidak mengetahui, suara sama sekali tidak mendengar, dia disebut dengan an-naum ats-tsaqil. Atau tidur yang memang dia itu memang sudah nyenyak sekali, sudah kelelahan, capek, dia tidur tidak mendengar suara apapun, maka inilah tidur yang dapat membatalkan wudu seseorang. Jadi apabila ada orang yang tidur masih mendengar suara, maka disebut dengan an-naumul yasir. Bagaimana hukumnya? Inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama. Yang pertama, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, keadaan tidur yang dapat membatalkan seseorang adalah yang pertama, pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, anna an-nauman naqidha lil wudu'i huwa alladhi lam tatamakkan fil maq'adatu min al-ard aw an-naum muttaji'an aw muttaqi'an aw munaqqiban 'ala syai'in. Tidur yang membuat batal wudu seseorang adalah tidur yang memang seseorang tidak mantap pada tempat duduknya. Kemudian tidurnya tidur yang berbaring, atau tidurnya tidur yang bersandar. Inilah semua wudunya batal dihukumkan. Apabila ada orang yang tidur, kemudian dia seperti ini, kemudian terangkat dia punya badannya, maka dihukumkan batal wudunya. Atau tidurnya berbaring pun sama, dihukumkan batal wudu seseorang. Dalilnya mana?
Pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalilnya adalah hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa 'ala man nama sajidan wudu'un hatta yattaji'a fa innahu idza taja'a istarkhat mafasidhu." Tidaklah ada kewajiban wudu bagi orang yang tidur dalam kondisi sujud sampai dia berbaring. Apabila sudah berbaring, barulah dihukumkan batal wudunya. Kenapa demikian? Maka sesungguhnya apabila orang sudah berbaring tidurnya, maka istarkhat mafasidhu, akan mengendur tulang-tulang persendiannya, yang pada akhirnya batallah wudu orang tersebut. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yajibul wudu ala man nama jalisan aw qa'iman aw sajidan hatta yad'a janbuh. Tidak ada kewajiban berwudu bagi orang yang tidur dalam kondisi duduk atau berdiri atau sujud sampai dia meletakkan lambungnya. Artinya apa? Sampai tidurnya dalam kondisi berbaring, barulah dibatalkan, dihukumkan batal wudu seseorang itu. Hadis yang kedua adalah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantazirul isya fayanamuna qu'udan summa yusalluna wa la yatawaddauna." Adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pernah menunggu waktu isya, kemudian mereka tidur dalam kondisi duduk seperti ini tidurnya, kemudian mereka sholat dan tidak berwudu kembali. Inilah dalil yang diambil oleh daripada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, tidur yang ringan, artinya tidak sampai nyenyak, masih mendengar suara orang lain, maka dihukumkan tidak membatalkan wudu seseorang. Kemudian Al-Imam Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah yanamu jalisan thumma yusalli wa la yatawaddau. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah tidur dalam kondisi duduk, kemudian masuk waktu salat beliau langsung bangun salat dan tidak berwudu kembali. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, tidur yang ringan tidak membatalkan wudu seseorang. Kemudian yang kedua adalah pendapat daripada Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad al-Hanbali radhiyallahu taala anhuma, maka beliau berpendapat bahwasanya anna naumal yasira bil khafifa la yanqudu wan naumal thaqila yanqudu. Tidur yang memang ringan, artinya seseorang tidur masih mendengar suara orang lain, adalah tidak membatalkan wudu seseorang. Sementara tidur yang sudah al-thaqil, yang berat, artinya sudah tidak mendengar suara apapun, maka inilah yang dihukumkan batal wudu seseorang. Dalilnya mana? Yang diambil oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Bittu inda khalati Maimunah." Aku pernah menginap satu malam di rumah bibi aku yang bernama Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung qiyamul lail. Faqumtu ila janbihil aisar, aku berdiri sebelah kiri Nabi. Fa akhadha bi yadi faja'alani min syaqqil aiman, maka Nabi langsung mengambil tangan aku dan membawa aku, menjadikan aku ada di sebelah kanan beliau. Jadi ini merupakan kesunnahan. Apabila kita bermakmum, sunnah jangan sebelah kiri. Adanya adalah sunnahnya apabila sendiri ada di sebelah kanan daripada imam. Faja'altu idza aghfaitu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apabila aku tidur ringan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi syuhmatai uduni, maka beliau langsung mengambil dari cuping telinga aku. Inilah dalil yang diambil oleh Imam Malik, Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya tidur yang ringan tidak membatalkan wudu seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.